ada beberapa tafsir. Apakah memang ada metode-metode Iya, atau ada cara menafsirkan begitu? iya. Ada itu. Ada dua kelompok besar metode ya. Hmm. Satu disebut tafsir bil ma'thur seperti Yang yang seperti buku saya ini tulis ya. di dalam buku itu Iya ya. ya. Itu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan ayat-ayat Al-Qur'an lagi. Jadi Maksudnya Al-Qur'an, bagaimana itu? jadi Al-Qur'an dengan Al-Qur'an lagi. Iya ya. Misalnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hikmah Fajar, hamba Allah yang terhormat. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat jumpa kembali. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini, pemirsa, kita akan membicarakan sesuatu yang amat sangat penting untuk kita ketahui, yaitu mengenal tafsir. Bersama kami, yaitu Bapak Jalaluddin, dan kami ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Pak Jalaluddin ini adalah pimpinan dari pesantren Mutahari di Bandung, dan juga ada sebuah SMA yang beliau pimpin, SMA Plus, yang sangat baik sekali. Kemudian dosen pasca sarjana Unpad untuk ilmu komunikasi. Pak Jalaluddin, saya mau ngobrol tentang pengalaman ini, Kang Jalal. Pengalaman saya pada suatu kali pergi ke toko buku. Terus di toko buku ini kan banyak sekali buku. Ya. Saya ingin sekali memahami Al-Quran. Gitu. Supaya betul-betul bisa mengerti dan mendalami begitu. Kemudian bingung gitu. Yang mana yang harus saya beli? Qurannya, apakah terjemahannya, apakah tafsirnya, yang mana? Lalu saya kok melihat ada beberapa buku tafsir ya yang menarik sekali. Malah ketemu bukunya Kang Jalal nih, Tafsir bil Ma'thur, pesan moral Al-Quran. Saya juga membaca. Tapi mungkin Kang Jalal bisa memberi beberapa petunjuk dulu. Apa sebetulnya tafsir itu? Seperti sebutkan Pak Arif tadi, ketika Pak Arif menyebutkan buku apa sebetulnya yang harus dipilih untuk mendalami Al-Quran. Bingung betul. Iya. Pertama kita harus melihat diri kita sendiri. Mungkin, ya. Kalau tahap yang paling awal untuk mendalami Al-Quran adalah membacanya. Jadi kalau kita bacanya saja belum baik, saya kira ada baiknya kita memilih buku-buku membaca Al-Quran lebih dahulu lah. Baik itu belajar dari tulisan Arab langsung atau membaca huruf Latin yang merupakan transliterasi dari huruf Arab dengan lafal Arab ya. Kalau itu sudah dikuasai, saya kira kita boleh masuk kepada terjemahan. Terjemahan itu dimaksudkan untuk mengetahui isi Al-Quran. Walaupun dalam kenyataannya menurut saya ada baiknya kedua-duanya itu dijalankan sekaligus. Ya. Jadi misalnya jangan menunggu mempelajari terjemahannya sesudah bisa baca gitu ya. Nanti waktu kita habis kita tidak tahu apa itu isi Al-Quran kan? Untuk mengetahui isi Al-Quran kita patut mempelajari terjemahnya kan. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, kalau paham bahasa Arab tentu itu tidak ada masalah. Buat orang yang tidak paham, pelajarilah terjemahannya itu. Kemudian apabila kita ingin mengetahui kandungan makna Al-Quran yang lebih dalam lagi, terjemah saja tidak cukup. Kita memerlukan tafsir. Jadi tafsir adalah ilmu yang membantu kita untuk memahami kandungan makna ayat-ayat Al-Quran. Jadi dia akan membantu ya. Seandainya saya belum membaca tulisan Arabnya begitu ya. Lalu saya membaca tafsirnya itu berbahaya atau bagaimana? Umpamanya saya terbalik ini prosesnya. Membaca tafsir, terus membaca terjemahan, baru membaca tulisan Arabnya gitu. Tentu kita mengasumsikan tafsir itu tafsir di dalam bahasa Indonesia ya. Karena kalau tafsir dalam bahasa Arab tentu tidak bisa membalik seperti itu kan. Enggak. Yang saya maksud memang begitu yang tafsir pakai dalam bahasa Indonesia ya.
Saya kira tidak mengapa memulai juga dengan tafsir, tetapi saya menduga akan sedikit muskil lah. Kita akan mengalami kesulitan untuk memahami Al-Quran kalau kita langsung dari tafsir. Sama saja seperti seorang anak yang belajar matematika integral diferensial misalnya, tiba-tiba dan tidak melalui tahapan yang paling awal. Matematika dasar ya. Sebetulnya boleh-boleh saja kalau mampu, boleh-boleh saja. Cuma dari segi edukatif, mungkin kita menganjurkan agar mulai dari tahapan yang terjemahan dululah, baru kemudian kepada tafsir. Saya anggap ini penting sekali karena proses yang benar itu akan juga mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar. Betul. Ya, jadi, sekarang kan sudah jelas nih prosesnya. Baca yang tulisan Arabnya, ataupun kalau tulisan Arabnya belum terlalu pandai, membaca tulisan Latin yang bahasa Arab, itu jadi lafalnya, lalu terjemahannya, baru tafsirnya. Nah, sekarang begini. Sebetulnya untuk apa tafsir itu tadi sudah dikatakan kan, tetapi bisa agak sedikit digali begitu. Untuk apa itu tafsir itu? Jadi kan tafsir adalah upaya untuk memahami kandungan makna ayat-ayat Al-Quran. Terjemahan itu hanya menyalin dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Tetapi terjemahan tidak memberikan penjelasan yang terperinci tentang kata demi kata yang digunakan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kang Jalal bisa memberi contoh lah gitu ya. Ambil satu ayat yang pendek, tidak usah seluruhnya, terus udah gitu terjemahannya apa, lalu tafsirnya apa gitu. Betul. Ayo coba. Ambillah contoh yang paling sederhana sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau terjemahnya dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Sudah terjemahnya sampai begitu. Kemudian para ahli tafsir, para mufassirin menjelaskan apa artinya dengan nama Allah itu. Apa maksud kita mengatakan dengan nama Allah itu. Mereka menjelaskan kita menggunakan kata dengan nama Allah untuk menisbahkan kepada sesuatu yang kita hormati, kita muliakan. Kita misalnya kita misalnya mendedikasikan sebuah bangunan dengan nama seseorang. Itu artinya kita menghormati nama itu begitu tinggi sehingga kita ingin mempersembahkan bangunan itu untuk nama itu. Nah, ketika kita mengucapkan Bismillah dengan nama Allah, katanya seorang Muslim mempersembahkan seluruh perbuatannya, seluruh hidup dan matinya buat nama yang agung itu, yaitu nama Allah. Allahu Akbar. Yang seperti itu kan tidak ada dalam terjemahan. Tidak ada. Itu ada di dalam tafsir. Aduh, nikmat sekali itu ya. Luar biasa nikmatnya. Nah, sekarang kalau umpamanya kita baca tafsir, ada beberapa tafsir. Apakah memang ada metode-metode atau ada cara menafsirkan begitu? Ada itu. Ada dua kelompok besar metode. Satu disebut tafsir bil ma'thur, seperti yang seperti buku saya ini tulis di dalam buku itu. Itu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat Al-Quran lagi. Jadi Al-Quran, jadi Al-Quran dengan Al-Quran lagi. Misalnya begini, kita ingin tahu apa jalan yang lurus itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa yang disebut jalan yang lurus itu? Al-Quran menjelaskan dalam ayat yang lain. Dalam surat Yasin, Allah berfirman, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Menyembahlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Nah, jadi kita paham bahwa yang dimaksud jalan yang lurus adalah menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Nah, itu ayat Al-Quran yang satu dijelaskan dengan ayat Al-Quran yang lain. Nah, itu tafsir bil ma'thur. Ada macam-macam jenis tafsir bil ma'thur itu. Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi, Al-Quran dengan hadis Nabi. Jadi itulah yang saya tulis di dalam buku tafsir bil ma'thur itu. Dan biasanya ini lebih menarik karena diungkapkan peristiwa-peristiwa di zaman Nabi. Oh, ada riwayat-riwayatnya ya. Misalnya ketika Nabi menjelaskan
alladzina yu'minuna bil ghaib. Terjemahannya orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, kemudian Nabi menjelaskan. Nabi pernah satu saat ketika menjelang salat subuh bertanya kepada sahabat-sahabatnya, apakah ada air untuk berwudu? Sahabat berkata tidak ada, air habis. Dan Nabi menanyakan apakah ada gariba, wadah air yang seperti mangkok ya. Ya, seperti mangkok. Sedikit saja airnya ada di situ. Ada, dibawalah. Lalu Nabi mencelupkan jari-jarinya ke situ dan kemudian katanya dari setiap sela-sela jari Rasulullah itu memancar air. Para sahabat berebutan berwudu dari air itu. Ya, sebagian malah seperti Ibnu Mas'ud katanya minum air itu, air yang penuh berkah dari tangan Nabi itu. Nah, kemudian setelah selesai sholat subuh, Nabi berkata, menurut kalian siapa yang paling menakjubkan imannya, yang paling mempesona imannya? Lalu kata para sahabat, malaikat. Tidak, malaikat tidak mempesona, tidak menakjubkan imannya, karena merekalah yang menerima tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu para rasul, bagaimana rasul tidak beriman? Karena para malaikat menurunkan wahyu kepada mereka. Kalau begitu kamilah para sahabatmu yang paling menakjubkan imannya. Bagaimana kamu tidak beriman? Karena kamu menyaksikan apa yang telah kamu saksikan. Kata Nabi kan. Artinya tidak anehlah kalau kamu beriman. Kalau begitu siapa ya Rasulullah yang paling menakjubkan imannya? Lalu Nabi mengatakan, orang yang datang di kemudian hari, yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tidak pernah melihat aku, tidak sezaman dengan aku, kemudian mereka beriman kepadaku dalam keadaan gaib dari diriku. Kemudian Nabi mengucapkan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang yang beriman kepada yang gaib itu, insya Allah mungkin orang-orang yang seperti kita ini, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tidak pernah menyaksikan mukjizat kan, tapi kita beriman dan mencintainya. Nah, itu menafsirkan ayat alladzina yu'minuna bil ghaib dengan riwayat, itu termasuk tafsir bil ma'thur itu. Jadi itu Al-Qur'an ke hadis. Al-Qur'an dengan hadis. Lalu apa ada metode lagi? Nah, kemudian tadi kan saya sebut ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bi ra'yi. Kalau tafsir bi ra'yi itu menafsirkan dengan pendapat sendiri. Tidak mengutip ayat Al-Qur'an, tidak mengutip hadis-hadis Nabi, tapi menjelaskan misalnya secara bahasa, secara linguistik. Misalnya menjelaskan kata Rob, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau terjemahnya cukup Tuhan. Tapi kemudian apa kata Rob itu di dalam bahasa Arab, kandungan maknanya. Mereka menemukan misalnya bahwa Rob itu berarti juga yang mempunyai. Orang Arab menyebutkan pemilik rumah itu Robbul Bait. Kemudian Rob itu adalah yang memelihara, yang mengurus, yang menjaga. Itu disebut Rob juga. Rob juga bisa berarti pelindung, pengayom. Rob juga bisa berarti pencipta. Jadi dari kata Rob itu kita kumpulkan kandungan maknanya. Sehingga sebagian orang mengatakan tidak bisa kata Rob itu diterjemahkan dengan Tuhan. Karena Tuhan hanya punya satu makna kan. Jadi menyempit itu menyempit. Sementara kata Rob itu mempunyai begitu makna luas. Nah, menafsirkan Rob dengan secara bahasa, secara linguistik, itu termasuk metode tafsir bi ra'yi. Artinya kita menggunakan nalar, menggunakan akal pikiran.